Doa tidak akan pernah menyelesaikan apa-apa kalau kita tidak berbuat dengan tindakan yang nyata. David Peterson, welcome back to Good News Program. Apa kabar? Welcome back. Ya, thank you. Terima kasih. Pastor Daniel, Pastor Debbie, thank you. Panggil Kodan sama Cik Dep aja. Oke. Iya, jangan terlalu formal. Oke. Karena masih muda ya. Masih muda dong. Masih Ya, milenial juga lah kita ini ya. Mama papa milenial. Papa mamanya milenial. Betul-betul. Kirain Koko dan ciciknya milenial. Oh iya, Koko dan Cici aja dan jangan iya, terlalu iya. tua. Iya. Beberapa orang panggil aku Ko, panggil dia biasanya. Cik lah. Iya. Masa Koko sama Tante yang bener aja lo. Iya. Ya, senang banget ketemu kamu lagi. Thank you, terima kasih. Terakhir waktu di Good News Program waktu itu masih zamannya COVID Ya. dan masih pakai Zoom ya. Betul. Sekarang kita udah bertemu langsung tatap muka dan Ya. kayaknya dengan kapasitas yang jauh berbeda gitu. Wih. Karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan aja. Ya, dan juga kayaknya berat badan juga jauh berbeda. Nggak boleh Anyway, gitu. saya naik dari COVID lalu saya sempat turun, sekarang mungkin naik 8 sampai 10 kilo ya. Berarti sejak dari sekarang COVID, ya. ngejar ketinggalan nih. Bukan mengejar ketinggalan. Saya percaya bahwa berat badan itu adalah tanda sebuah kemakmuran. Waduh. Jadi jangan sedih siapapun kalau merasa lo berat badannya naik, bilang aja ya karena berkatnya naik gitu. Iya. Kira-kira begitu. Alright. In a way, Ya, it's true. Ya, pemirsa sekalian, kita tahu bahwa pemilu di negeri ini sudah selesai. Puji Tuhan ya. Itu tanggalnya cantik banget, siapa yang milih 14 Februari itu ya? Ya 14 Februari itu kan hari Valentine ya. Yes. Jadi itu adalah hari kasih sayang supaya para voters datang ke TPS itu nggak susah saling berantem. Karena kita harus menunjukkan untuk rasa saling sayang sebagai warga negara yang tinggal di tanah sama Indonesia. Betul, dan itu tanggal keramat jadinya. Tanggal keramat. Alright, dan juga kita tahu bahwa kan ada paslon 1, paslon 2, paslon 3. Kita nggak tahu nih selama ini di Good News Program kita berusaha untuk memaintain netral. Kenetralan. Dan kita menunjukkan kita berpihak kepada satu ataupun yang lain dan ada beberapa tayangan yang kita lakukan. Namun demikian yang memang harus diakui sekarang sudah selesai terbuka. Kami salah satu konstituen dan Gak usah. Dan senang sekali karena melihat bahwa waktu kampanye rupanya David juga sangat aktif banget nih. Betul. Menjadi salah satu tim pemenangan dari Prabowo Gibran. Betul. Makanya Jadi sekarang pakai batiknya pun biru gitu. Oh ya ini kan warna seragamnya ya. Jadi Nah, saya tidak hanya aktif, tapi saya dipercaya untuk menjadi bagian dari TKN, Tim Kemenangan Nasional. Wow. Dan hampir semua tahu saya adalah seorang pendeta di dalam, dan saya tidak pernah melepaskan panggilan itu atau jabatan itu. Makanya even baik Pak Prabowo, beliau atau Mas Gibran itu kalau panggil saya itu panggil pendeta. Pak Pendeta. Itu. Karena saya diperkenalkan juga sebagai pendeta. Keren. Ini kapan ini acara apa nih ketemu dengan Ini waktu ini acara ketemu Praps ini Pak Prabowo di rumah beliau di Kertanegara. Yang di sebelah ini waktu Rakornas bersama dengan Mas Gibran. Yang di bawah ini ketika di kediaman beliau yang ada di Hambalang. Nice. Jadi waktu itu kita datang di sana, kemudian beliau sempat eluslah pipi saya. Mungkin, wah ini pendeta ini cakep juga ya gitu loh. Lumayan gemoy juga. Lumayan gemoy, kayaknya pipinya sama gitu kan. Karena tagline gemoy itu yang kita bawa kemana-mana. Dan sebenarnya gemoy itu bukan dari TKN, tapi gemoy itu dari sebutan masyarakat ngeliat Pak Prabowo kok lucu ya. Karena dulu kan orang taunya Pak Prabowo itu kan militer, tegas, banting iPhone. kok tiba-tiba joget itu kan. Jadi lucu gitu loh. Jadi kita melihat bahwa pemilu kali ini terutama Pilpres itu pemilu yang sangat cair banget. Jadi orang itu tidak melihat satu sosok hanya sekedar dari idealismenya mereka, tapi jadi dari sosok pribadinya mereka. Seperti Pak Prabowo yang dianggap militer tapi justru punya julukan gemoy. Kan lucu gitu. Jadi bukan nama kucingnya juga ya? Bukan, kalau nama kucingnya itu Bobby. Bobby the Cat ya. Kucingnya juga terkenal sekarang. Sangat ya. Jadi terkenal dong. Ajudannya juga terkenal. Ajudannya terkenal. Mayor Teddy. Kucingnya terkenal. Benar. Terus ketua tim pemenangan salah satunya juga terkenal banget gitu ya. Betul. Yang TKNG. Iya. Tim G atau disingkat Golf. Jadi kita ada Alpha, Bravo, Charlie dan saya itu ada di Golf.
Dan saya ditugasi sebagai penanggung jawab ketua dari Golf Muda namanya. Golf Muda ini relawan yang milenial sama Gen Z. Nah, saya ditempatkan sebagai penanggung jawab untuk seluruh kegiatan mereka. Saya membawahi 76 organama relawan. Kalau dihitung anggotanya itu kan se-Indonesia ya, itu ratusan ribu anak-anak muda. Gitu. Berarti itu yang penentu dong ya, karena kan yang kita dengar ada bonus demografi pemilu kemarin ini. Betul. Jadi kan yang menentukan untuk pemenangan itu berarti anak-anak Gen Z dan milenial ini. Iya, suara muda itu ada 55%. Jadi 55% itu suara milenial dan Gen Z. Nah, makanya kenapa kita menang sekali putaran ya. Anak muda, pilihlah orang muda gitu. Pak Prabowo kan memang tokoh senior ya, tapi wakilnya itu kan anak muda. Makanya apa yang dimunculkan dari program dari Mas Gibran termasuk masalah akan bantu startup, milenial, terus melibatkan untuk anak-anak muda dan itu benar-benar dikerjakan. Alright, first thing first ya. Nanti aku pengen banyak banget tanya tentang perpolitikan karena amazed gitu dengan bagaimana cara partai politik itu bekerja, terutama menjelang dan kemudian selama dan setelah pemilu. Ini amazed banget, mind blowing banget. Nah, cuman first thing first, kenapa David sebagai seorang sosok pribadi dari hamba Tuhan, aku tahu kamu ada di Manado, kamu jadi entrepreneur, jadi jual tanah di sana, jual perumahan. Sekarang kok kemudian tiba-tiba belok lagi arah yang berbeda ke terjun ke perpolitikan gitu. Ya, sebenarnya ini yang perlu saya bagikan ke siapapun. Ini bukan pada masalah belok ke panggilan yang lain, tapi ini mengekspan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup saya. Pertama, saya bertumbuh sebagai hamba Tuhan, iya, tapi saya percaya bahwa ada banyak hal yang harus saya kerjakan dengan talenta yang Tuhan kasih atas hidup saya. Makanya saya terjun di dunia bisnis dan usaha. Tidak hanya di sektor properti, saya juga kerjakan di sektor pertambangan juga. Dan UMKM juga kita kerjakan. Terus kemudian Tuhan kasih pintu untuk saya masuk di dunia perpolitikan. Ini adalah salah satu langkah di mana Tuhan bukakan pintu untuk saya secara pribadi tidak hanya mendoakan untuk bangsa, tapi berbuat sesuatu untuk bangsa dan negara. Aktif maksudnya? Dan aktif. Karena bangsa ini kalau kita mau supaya bangsa ini sejahtera, maka kita tidak hanya sekedar mendoakan, tapi kita harus mengerjakan. Nah, bagaimana kita bisa mengerjakan kalau kita di luarnya saja, kita hanya mengomentari, tapi kita tidak masuk di dalamnya untuk kita memperbaiki. Apakah nggak tahu kalau banyak orang bilang politik itu kotor dan orang pendeta kok berpolitik gitu? Kalau ada orang yang bertanya tentang politik kotor, selagi kita hidup di muka bumi ini, pasti kita akan berpolitik dalam hal apapun. Contoh, misalkan ketika kita memilih restoran mana yang enak yang akan kita makan di antara beberapa pilihan, itu pun kita perlu berpolitik. We have to make a deal. Oh ya udah, gue mau ini nih karena ini lebih enak. Maka kita pilih itu. Apalagi kalau semobil dengan ada istri 3-4 orang anak. Nah, gitu udah pasti ada pilihan politik. Dan kita memakai jalur politik untuk kita, yuk voting mana yang mau. Oke, kalau mau makan ini. Dan itu adalah jalur politik. Itu jalur politik ya. Politik itu jangan cuma sekedar dikaitkan dengan partai, dengan pemilu. Apalagi dengan pemilu, tapi dalam kehidupan sehari-hari kita akan pasti memakai hal-hal yang berkaitan dengan jalur politik. Dan bahkan gereja pun sebenarnya memakai itu. Iya, maksudnya ini apa nggak cukup berpolitik di gereja saja? Karena gereja kan banyak politik gitu. Ya, ini saya nggak enak kalau jadi ngomongnya. Buat saya politik itu tidak kotor. Tapi oknum orang yang berpolitik lah yang kotor. Jadi jangan sampai kita terus kemudian kita denial dengan kata politik. Padahal dalam aspek kehidupan hampir setiap hari kita itu punya pilihan politik. Bahkan dalam urusan makanan. Jadi politik itu tidak kotor. Buat saya secara pribadi malah politik itu adalah jalan suci yang disediakan oleh Tuhan untuk kita bisa menjadi berkat di dalamnya. Sekarang kan begini. Yesus itu pernah ngomong bahwa hendaklah kamu jadi garam dan terang dunia. Betul. Nah, sekarang bagaimana kita bisa memenangkan dunia kalau kita tidak jadi garam dan terang di dalamnya? Garam itu kan memberi rasa, terang itu memberi cahaya. Nah, sedangkan kita tidak mau di dalamnya, tapi kita berdoa supaya bangsa ini bisa dimenangkan bagi hormat kemuliaan Tuhan. Dan itu buat saya tidak hanya bisa kita teriak dari luar. Kita harus ada di dalam untuk kita bisa membawa sehingga orang bisa merasakan kasih Kristus di dalamnya. Kenapa nggak cuma berdoa? Kan cukup berdoa itu. Iya. Buat saya kalau cuma sekedar berdoa,
Berdoa yang terbaik tidak hanya dari kata-kata, tapi berdoa yang terbaik adalah kita mengerjakan apa yang kita katakan. Bukti iman berarti ya, karena Bukti iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Dan banyak banget anak Tuhan yang salah untuk mengartikan konsep doa. Mereka berpikir bahwa doa itu cuma rangkaian kata-kata masuk di dalam kamar, begitu keluar dari kamar mereka tidak mengerjakan apa-apa. Doa itu hanya sebuah rangkaian kalimat. Kalau cuma diucapkan dengan kata-kata, maka doa itu harus diwujudkan dengan tindakan yang nyata. Apa yang kita doakan harus kita kerjakan. Maka terwujudlah dari apa yang kita doakan. Kalau gitu boleh dikasih tahu nggak selama ini David itu berdoa untuk Indonesia ini seperti apa sehingga akhirnya tindakannya David adalah menerjunkan diri masuk ke dalam perpolitikan. Berkali-kali kita kegiatan doa kita ya, bahkan kita ini yang hamba Tuhan selalu berdoa, Tuhan berkatilah Indonesia. Pertanyaannya, dengan cara apa bahwa kita bisa melihat Indonesia ini diberkati? Dengan cara doa? Enggak. Buat saya, doa dan bekerja itu satu paket ora et labora yang tidak bisa dipisahkan. Maka kalau kita melihat bangsa ini dimerdekakan, maka jangan hanya berdoa dalam kata-kata, maka berbuatlah dalam tindakan yang nyata sehingga itu dirasakan oleh negara dan bangsa tempat di mana kita tinggal. Contoh, kita berdoa supaya bangsa ini sejahtera, sedangkan kemiskinan ada. Betul. Bagaimana kita bisa menyelesaikan kemiskinan? Kalau kita cuma mengkritik dari luar, tapi kita tidak di dalam, sehingga kita memperbaiki apa sih yang salah di dalam bernegara ini. Kalau kita lihat satu rumah kotor, maka kita tidak bisa cuma teriak, aku percaya kok rumah itu nanti bersih. Enggak. Yang kita lakukan adalah kita tidak cuma percaya bahwa rumah itu akan bersih, maka kita perlu masuk di dalamnya, ambil sapu, kita bersihkan, buang sampah. Segala yang kotor, kita bersihkan rumah itu. Berarti itu yang disebut yaitu bertindak secara aktif tadi. Ya kita harus bertindak secara aktif. Nah, kenapa kok nggak nunggu sampai ada partai Kristen gitu, yang kemudian akan bisa mengakomodasi iman kita, kepercayaan kita, dan kemudian perilaku kita? Buat saya secara pribadi bukan pada masalah partainya, tapi pada masalah kitanya sendiri nih. Partai apapun itu, kalau kita cuma di luar dan kita menunggu, kita tidak berbuat apa-apa, maka kita ketinggalan waktu untuk melihat negara ini semakin rusak, bobrok ke depannya. Makanya yang perlu kita lakukan, selagi ada kapal di depan sekalipun kecil, maka naiklah dan berlayarlah. Jangan nunggu kapal yang besar seperti yang kita mau. Karena itu butuh waktu yang lama. Sedangkan kita masih belum tahu berapa lama lagi Tuhan akan memberikan kepercayaan hidup buat kita untuk kita bisa berbuat sesuatu buat bangsa ini. Ya. Ketika David membuat keputusan ini, kan keputusan ini bagi kebanyakan orang-orang di kalangan gereja kan sangat tidak populer ya. Iya. Apakah ada orang-orang yang kemudian salah mengerti tentang hal ini dan kemudian sampai menghakimi kamu gitu? Banyak banget, terutama mereka yang menghakimi karena mereka tidak ngerti. Saya tidak bisa menyalahkan mereka. Terkadang orang terlalu cepat menyimpulkan dan berasumsi karena mereka tidak ngerti. Contoh misalkan, ketika saya dari hamba Tuhan, saya bangun bisnis dan pekerjaan, ada orang terus kemudian mencibir, loh pendeta kok ngurusin kerjaan, itu jangan-jangan meninggalkan pelayanannya, panggilannya. Padahal enggak. Pekerjaan itu adalah bagian dari saya punya tanggung jawab untuk urusan kantong, rumah tangga, dan juga pendanaan dari kegiatan-kegiatan pelayanan yang saya kerjakan. I see. Gitu. Kan ada banyak orang yang tidak tahu apa yang saya kerjakan, yang saya lakukan di luar dari pelayanan mimbar. Bagaimana kita bisa memberikan orang makan? Kalau makanannya kita nggak punya. Bagaimana kita bisa mencukupkan kebutuhan orang? Kalau kebutuhan kita aja tidak cukup. Kalau dilihat dari konteks firman Tuhan mengatakan cukupkanlah dengan apa yang ada padamu. Kenapa nggak melakukan itu aja? Nah, saya setuju dengan cukupkan dengan apa yang ada padamu. Saya setuju dengan konsep itu. Maka dalam hidup kita harus bersyukur atas rasa cukup atas hidup kita. Tapi kan tugas kita kan tidak cuma sekedar kita diberkati, kan menjadi berkat kan buat orang lain. Yes. Berarti jangan hanya cukup untuk diri sendiri, tapi juga cukup untuk orang lain juga. Kalau kita cukup untuk diri sendiri, kita akan egois. Kita akan berpikir makan buat diri kita, uang buat diri kita, terus apalagi berkat buat diri kita. Tapi kalau kita bisa berpikir untuk cukup buat diriku, tapi menjadi berkat buat orang lain, berarti ada yang harus kita bagikan. Dan tidak ada cara yang lain kalau kita bisa membagikan, kecuali kita harus mengerjakan sesuatu yang memang kita tidak punya.
untuk kita bisa bagikan ke orang. Kalau kita yakin ayat ini pasti nggak mungkin salah dong. Tetapi apakah menurut David penerapannya banyak orang yang salah dalam mengerti tentang cukupkan dengan apa yang padamu ini? Ada banyak orang yang salah menerapkan ayat. Salah satunya ada ayat yang bilang begini, bahwa kita ini kalau dengan Tuhan tidur aja diberkati. Betul kan begitu? Yes. Saya setuju dengan ayat itu. Tapi kalau bisnismu, tokomu udah 10 tuh. I see. Kalau toko sudah 10, perusahaanmu udah 50, mau tidur-tiduran juga nggak apa-apa. Karena semuanya sudah jalan. Itu ya, karena Tuhan memberkati orang yang dicintainya pada waktu tidur. Tapi kan tidurnya kan karena capek kerja, bukan karena malas-malasan kan? Iya, betul. Karena kan firman Tuhan juga mengatakan kalau kamu malas, nggak boleh makan. Betul. Dan makanya kalau orang punya toko 10 atau 50, nggak mungkin dia tidur-tiduran. Betul. Makanya buat saya, silakan tidur karena sudah capek kerja. Nah kalau kita nggak kerja juga nggak punya pekerjaan, kita pengangguran kalau tidur-tiduran, yang adanya adalah menurut Amsal kemiskinan akan datang menyerbu dalam hidup kita. Betul. Itu sudah pasti. Sedikit lagi tidur, sebentar lagi snooze lagi, tahu-tahu udah jam 8, tahu-tahu jam 10. Betul. Tidurlah karena capek, bukan karena malas. Oke. Nah, kesempatan untuk terjun ke politik itu kapan datangnya? Sebenarnya saya dari 2019 saya sudah politik praktis. Oh, 2019. Waktu itu saya dukung Pak Jokowi dan Maruf Amin. Karena kita melihat isu intoleran. Bagaimana ada suara minoritas lah, politik identitas. Sampai saya melihat begini, waduh ini kenapa sih bangsa ini harus dibeda-bedakan? Kayak ada klasifikasi antara mayoritas dan minoritas. Dan itu sama sekali saya tidak setuju. Seakan-akan yang mayoritas lebih baik daripada yang minor. Betul. Dan itu yang selalu dipakai dengan orang-orang yang quote and quote oknum-oknum yang radikal dalam beragama, tapi tidak punya sisi ketuhanan dan yang kemanusiaan. Karena buat saya orang yang ketuhanan, mengakar pada ketuhanan, pasti akan melihat sisi kemanusiaan. True. Tapi justru lahirlah orang-orang yang kelompok-kelompok intoleran, yang menganggap wah minoritas. Apalagi mohon maaf ada teman-teman yang dulu 2019 ditolak karena ya you are Chinese, Tionghoa dianggap bukan pribumi, ada bahasa yang itu asing pribumi. Kenapa sih semua orang yang lahir di Indonesia ini, ya ini adalah masyarakat Indonesia. Nggak ada perbedaan antara wah ini kan darah Tionghoa, ini darah apalagi Jawa, ini darah Batak. Semua orang kita ini tidak bisa memilih kita lahir dari keluarga yang mana. Aku juga nggak minta dilahirkan di Indonesia loh. Ya, betul. Semua orang tidak bisa. Tapi Tuhan menentukan aku lahir di Indonesia. Betul. Makanya ketika seseorang lahir di muka bumi yang disebut namanya Indonesia, punya hak yang sama dengan siapapun itu. Baik mereka yang berdarah Tionghoa, Arab, Jawa, Melayu, semua kita sama. Dan itu yang harusnya kita bawa, prinsip kesetaraan. Karena kesetaraan tidak akan memunculkan kata keadilan kalau tidak dimulai dari sama rata, ya sama rasa. Kita harus begitu. Gitu. Jadi sejak 2019 nih terjun ke politik praktis. Betul. Kemudian fast forward ke 2024. Betul. Dan memang 2024 ini saya diberikan pintu untuk menjadi bagian inner circle di dalamnya. Gitu. Apakah gampang untuk maksudnya nyampe ke posisi itu? Aku lihat kan kamu tidak mudah, semua butuh proses dan perjuangan. Juga kamu, aku lihat di Instagram kamu sering sowan ke kantor ini, kantor itu, markas ini, markas itu, Polres ini, Polsek itu, keren banget deh. Betul. Kamu karena orangnya ekstrovert banget ya. Saya percaya begini, bahwa kehadiran kita anak Tuhan itu harus menjadi jembatan untuk orang lain. Kita tidak bisa untuk membawa diri jadi tembok yang tebal sampai orang tidak bisa masuk dalam hidup kita dan kita tidak bisa masuk dalam hidup mereka. Keren. Saya pendeta tapi saya diberi pintu di jalur ini untuk saya bisa berbagi ke teman-teman. Dan sahabat saya itu ada para habaib, para ustadz, dan itu sahabat saya. Dan tidak ada lagi perbedaan antara ustadz dan pendeta. Bahkan di TKN Prabowo Gibran itu ustadz dan pendeta itu kita bisa saling berpelukan untuk kita bisa duduk bareng memikirkan nasib bangsa ke depan bagaimana ya. Bahkan ada teman-teman yang di TKN yang mendampingi Mas Gibran, itu salah satunya sahabat saya ada Gus Romsi. Gus Romsi itu salah satu pemimpin di salah satu pesantren di Cirebon, dan itu teman dan sahabat saudara saya untuk kita saling bertukar pikiran. Bahkan beberapa hari yang lalu Gus Romsi telepon saya. Gus Romsi bilang begini, bro pendeta, ini ada tim dari kepresidenan istana butuh seorang pendeta muda untuk kita bisa berdialog tentang masalah wawasan kebangsaan. Bayangkan, seorang ustadz.
tapi meminta saya. Nah, saya sependeta, saya meminta juga sahabat saya Gus Romsi. Indahnya Indonesia ini kalau dibangun atas dasar rasa saling mencintai satu sama lain. Jadi nggak ada perbedaan. Jadi semua kita sama. Maka tidak ada kita saling sikut menyikut. Maka kita akan berpikir bagaimana Indonesia itu untuk maju karena kita punya kesamaan, punya hati yang sama untuk tinggal di negara ini. Nice. Sekarang kita mau lihat tentang perpolitikan ya. Tadi aku bilang bahwa kadang-kadang memikirkan bagaimana cara partai politik bekerja itu, kalau kita ngelihat yang tadi kamu bilang dari luar, itu kita hanya mencoba memetakan semengerti kita. Nah, luasnya Indonesia itu ada 38 provinsi. Betul. Dan landmass-nya ada sekitar 2 juta kilometer persegi. Itu luas banget loh. Walaupun kita lihat dari Google Maps itu seakan-akan cuma sepinch gitu, di zoom in, zoom out gitu. Lihat map yang ada di kantor-kantor cuma selebar 2 meter. Tetapi dari ujung Sabang sampai Merauke itu kalau non-stop terbang bisa lebih daripada mungkin 6 jam kali ya. Lebih jauh daripada atau sekitar 7 jam mungkin. Itu sekitar Jakarta sampai ke Tokyo. Jauh banget. Ribuan kilometer. Dan ada 13.000 pulau lebih, 18.000 mungkin. Dan kota-kota gede ada apa aja ya? Provinsi, terus kemudian ada Kota Madya. Ada kabupaten, mulai dari kecamatan dan pedesaan. Desa-desa dan dusun-dusun, gila banget. Dan itu bisa merata. So tell us what we don't know gitu. Yang kami lihat kan the tip of the iceberg, gunung es yang besar itu, yang kalian munculkan di sosial media, yang muncul di TV-TV mainstream, tetapi di dalamnya dan di baliknya ada apa nih? Come on David. Satu hal yang harus kita tahu, betapa kayanya bangsa kita, Indonesia ini, kalau kita memetakan dari Aceh, Sabang itu sampai Merauke, Papua. Dan betapa kayanya kita dengan culture budaya yang masing-masing berbeda, tapi justru punya kesamaan dari sisi berkebangsaan. Dan tidak hanya itu. Saya atas anugerah Tuhan saya sudah keliling ke semua provinsi yang ada di Indonesia. Dan saya melihat betapa kayanya ini Indonesia. 38 provinsi? Sudah semua. Karena ini barusan ini, betul. Pemilu ini. Selain itu juga karena pelayanan ya. Karena pelayanan. Karena banyak juga mereka yang salah menilai saya. Wah, ini terjun di politik, dulu kan hamba Tuhan, terjun di bisnis. Saya itu, ini sebulan itu saya itu bisa khotbah sampai 20 sampai 30 kali dalam satu bulan. Kadang satu hari Minggu itu bisa khotbah sampai 5-6 kali. Jadi artinya kau tidak meninggalkan panggilan pelayanan. Pelayanan itu panggilan hati saya. Kalau orang tanya, loh kok jadi pebisnis? Pebisnis itu juga panggilan kantong saya. Dan panggilan untuk saya bisa berbuat membantu orang lain. Panggilan politik itu panggilan saya untuk memenangkan bangsa ini, panggilan untuk kenegaraan. Nah, ketika saya keliling ke semua provinsi termasuk di daerah-daerah yang terpencil bahkan, betapa kayanya Indonesia. Sayang sekali bahwa kekayaan kita tidak diolah dengan benar. Kenapa? Karena gini, kita tidak miskin pada sumber daya alamnya, tapi kita kekurangan orang-orangnya untuk mengelola kekayaan kita. Kita kurang itu. Nah, bagaimana kita bisa melihat bangsa ini bisa sejahtera? Kalau anak-anak mudanya saja kita tidak melek bernegara, kita tidak melek di politik. Karena satu hal yang teman-teman harus tahu, bahwa semua kebijakan dalam dunia bisnis itu berkaitan dengan politik. Betul. Gitu. Bahkan satu daerah dipimpin seseorang itu juga karena jalur politik. Bagaimana kita bisa punya bupati? Bagaimana kita bisa punya gubernur? Bagaimana kita bisa punya wali kota? Kalau tidak di jalur politik. Makanya jalur politik itu adalah jalur suci yang sudah dikasih sama Tuhan untuk kita bisa menjadi dampak di dalamnya. Kalau kita orang yang juga baik dan benar, tapi menjadi jalan yang kotor kalau kita juga bawa diri kita kotor untuk kita melakukan korupsi, kita ambil kekayaan ini dengan cara tidak benar dan kita pakai dengan cara yang tidak benar juga. Orang bilang korupsi itu bisa tiba karena satu, keterdesakan, dua, karena kesempatan. Betul ya? Nah, ada orang yang pula bilang, kau banyak bacot karena kau belum dapat kesempatan aja gitu. Nah, ini kayaknya kesempatan kau udah dapat nih. Nah, gimana caranya supaya hati kau nggak berubah nih, David? Saya belajar satu hal. Kebetulan ini kan kita masuk di minggu-minggu Paskah ya. Bagaimana Yesus yang adalah Tuhan pada akhirnya harus tergantung di atas kayu salib. Sepertinya hari itu kalau saya jadi Yesus ini, saya itu bisa ngelihat di bawah nih orang yang nyalipin gua nih, ini orang yang mukul gua nih, orang nyambukin gua hajar juga nih orang ini. Tapi justru ketuhanan Yesus itu teruji ketika dia tergantung di atas kayu salib, dia berhasil untuk menanggalkan semua kemampuan keinginan manusia dagingnya. Jadi dalam hidup itu
kita harus punya cambukan untuk tangan kita itu terpaku di atas kayu salib. Supaya kita itu ada alarm, nggak bener loh kalau ini korupsi, ini salah loh, jangan ya, ini salah. Makanya tiap hari manusia daging kita ini, secara pribadi saya, makanya pentingnya kita dekat sama Tuhan, untuk kita terus tercambuk. Ingat, hati-hati, manusia daging itu berbahaya. Karena korupsi akan selalu berhubungan dengan keinginan mata dan keinginan daging. Jejak digital loh ini. Ya. Yang akan terus jadi alarm buat saya. Jejak digital loh ini. Makanya kenapa saya tetap bawa sebutan pendeta, bahkan semua orang tahu. Bahkan di TKN Prabowo Gibran, teman-teman bisa tanya ke teman-teman di TKN Prabowo Gibran. Mereka tahu saya pendeta. Oh, pendeta David, ya mereka tahu. Kalau ada pendeta disebut pendeta ya itu. Bahkan ketua tim Fanta, Arif Roshid, itu ustadz juga dari Makassar. Itu kalau manggil saya, wah pendeta. Kemarin waktu buka bersama Pak Prabowo dan Mas Gibran, senior-senior saya, abang-abang itu manggil saya, weh pendeta. Itu untuk alarm buat saya. Ingat loh, kamu pendeta loh, Fit. Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Tolong ingat teman-teman yang lain. Ingat loh, kamu anak Tuhan. Ingat loh, kamu anak Tuhan. Ingat loh, kamu pelayan Tuhan. Jadi kita punya integritas untuk tetap kita jaga. Supaya integritas kita tidak hancur karena sebuah fasilitas. Apakah David satu-satunya pendeta yang ada di dalam situ? Selama ini yang panggilan pendeta memang di TKN itu memang orang taunya saya. Pendeta David Herson. Makanya kemanapun saya dikenalkan sebagai pendeta. Saya belum cek sih kalau mungkin ada pendeta yang lain. Tapi setahu saya teman-teman itu memang taunya pendeta saya. Gitu. Bagaimana dengan pendapat orang atau teori yang mengatakan bahwa jangan dicampurkan antara keagamaan, kerohanian dengan kenegaraan gitu? Itu sebuah konsep yang salah ya. Karena beragama itu harus juga bernegara. Apalagi kita tinggal di negara yang memang melindungi untuk setiap warga negara punya hak untuk menjalankan kewajiban agamanya. Dan itu diatur oleh undang-undang, yang undang-undang itu dibuat di dalam negara. Jadi kita tidak bisa memisahkan antara beragama dengan bernegara. Kalau kita mau beragama tidak bernegara, maka jangan tinggal di Indonesia, tinggalnya di surga. Karena agama kita juga berkaitan erat dengan bernegara. Makanya kita kan juga ada Kementerian Agama dan gereja juga itu di bawah sebuah negara. Jadi bagaimana kita memisahkan antara beragama dengan bernegara? Justru kalau kita benar-benar mencintai Tuhan, maka kita harus mencintai negara kita. Bahkan Yesus sendiri kan ajarkan, kalau kamu lihat satu koin gambar kaisar, ya apa yang harus kamu kasih ke kaisar, ya kamu harus kembalikan. Yesus sedang mengajarkan bagaimana supaya orang-orang itu taat untuk mengembalikan memang milik negara. Dan karena ada firman Tuhan ayat dalam Yeremia juga 29 ayat 7. Usahakan kesejahteraan kota daripada tempat yang aku buang. Nah itu kan juga bahasa politik juga. Saya suka dengan satu kata itu, usahakan. Usahakan, betul. Tidak hanya doakan kan? Tidak. Tapi usahakan. Nah kita itu lupa dengan satu kata ini, usaha. Kita itu harus mengusahakan kesejahteraan kota. Bagaimana kota kita bisa sejahtera? Kalau kita tidak mengusahakan, kita terkadang itu sibuk untuk mendoakan. Makanya saya lihat itu ada orang-orang sekelompok orang-orang beragama yang mabuk doa, yang akhirnya, mohon maaf, tidak berbuat apa-apa untuk negaranya. Kalau kita ke Singapura, saya agak kaget. Singapura itu rata-rata beberapa masyarakatnya memang rada tidak peduli dengan urusan agama ya. Sekuler. Ya, mereka agama itu pilihan masing-masing lah gitu loh. Di Singapura kamu beragama lah mau enggak itu pilihan mereka masing-masing. Bayangkan negara-negara yang maju yang kebanyakan mereka justru mereka itu tidak peduli dengan agama. Maaf kata. Ini sebuah PR supaya bangsa kita jangan sampai seperti itu. Bahkan tidak peduli dengan unsur ketuhanan. Negaranya bisa maju. Nah kita ini yang udah ngomongin Tuhan, kok negaranya nggak maju-maju? Apa yang salah? Coba kalau kita bisa gitu, kita ngomongin tentang Tuhan, kita ngomongin tentang surga, tapi untuk bernegara, kita jadi sesuatu negara kita besar. That's a challenge ya? Ya, itu challenging. Berarti kesalahannya adalah kita nggak bernegara secara benar. Apa yang betul, karena kita cuma sibuk urusan surga, sampai lupa urusan dunia. Dan mohon maaf, banyak dari kita itu Kristen-Kristen yang kadrun juga. Ngomongin tentang ketuhanan, tapi hancur di sisi kemanusiaan. Ngomongin tentang sisi sorga, tapi hancur di sisi dunianya. Misalkan,
kita itu sibuk ngurusin hal-hal berkaitan dengan sorga, tapi untuk makan tiap hari aja kita kesusahan. Karena kita cuma sibuk pada urusan sorga sampai kewajiban kita yang harus kita kerjakan ketika kita hidup di dunia. Makanya begini, Yesus kan bilang, jadilah garam dan terang dunia. Yesus nggak bilang jadilah garam dan terang sorga. Jadilah garam dan terang dunia. Surga sudah terang soalnya. Ya, surga udah terang gitu. Iya. Nah, kita harus jadi terang dunia ini. Nah, dunia itu kan Tuhan kan tidak pernah menolak dunia. Duniawi yang Tuhan tolak. Karena pada faktanya kita hidup di dunia. Kalau kita hidup di dunia, kita harus tahu, ya listrik mesti dibayar, tagihan mesti dibayar, besok makanan juga mesti harus dicari, dikerjakan. Kalau kata Alkitab, mesti diusahakan. Kita mesti kerja. Kalau tidak kerja, nggak usah diberi makan. Katanya begitu. Nah, kadang kita sibuk ngomongin tentang surga, tapi yang natural ini, yang dunia ini kita tidak urusin dengan benar. Jadinya kita jadi batu sandungan di dunia. Terus kita mau ngomongin, ya kita harus jadi berkat. Berkat apanya di dunia kita jadi batu sandungan? I see. Alright. Berarti selama ini kalau kita lihat mulai dari tahun 90-an Indonesia, kita lihat sudah terjadi revival secara kerohanian. Ya. Berarti sekarang mulai tahun 2024 harus terjadi revival kenegaraan ya? Saya setuju. Supaya kita semakin banyak anak-anak Tuhan kita, minimal kita punya banyak juga yang jadi menteri. Ada nggak turning point kamu dalam hal mengatakan hal ini? Ada. Bisa cerita nggak? Satu kali saya ada di sebuah daerah, salah satu provinsi 3 termiskin di Indonesia. Mana itu? Nusa Tenggara Timur. Hari itu saya ada di satu daerah namanya Keva. Waktu itu saya lihat beberapa orang yang mereka ketemu, ya sehabis pelayanan-pelayanan. Yeah. Sehabis KKR malam, terus paginya saya ketemu dengan mereka. Mereka cerita bagaimana susahnya hidup, susahnya makan. Dan atas dasar juga air tidak terairi dengan baik. Betul. Tapi saya lihat sebenarnya bisa diolah tanahnya itu untuk lahan pertanian. Hanya mereka tidak ngerti. Gitu. Dan negara tidak sampai di sana. Nggak hadir. Buat saya negara tidak hanya tidak hadir tapi tidak adil. Bahkan provinsi seperti Papua, betapa kayanya Papua dengan emasnya. Yeah. Tapi apakah orang-orang Papua menikmati itu? Tidak. Bahkan kalau ada bahasa kekayaan Papua itu dipakai untuk membangun Jakarta dan Surabaya. Kita menikmati kemewahan yang ada di Jakarta dan di Surabaya, di Medan, kota-kota besar. Tapi apakah saudara-saudara kita menikmati itu? Tidak. Mereka tidak bisa menikmati itu. Kenapa? Karena terjadi ketidakadilan dalam pemerataan ekonomi. Maka lahirlah seorang presiden yang saya amazed banget. Presiden Jokowi berusaha untuk meratakan bahwa kekayaan kita itu harus bisa dirasakan oleh orang-orang di dalamnya juga. Nah, tapi ketika saya ketemu waktu di Keva, mereka cuma bisa teriak sama saya, dan saya nggak tahu saya harus mesti ngapain. Teriak apa? Teriak, Pak, kita ini susah, Pak kita ini susah. Padahal malamnya kita sudah habis ngomongin tentang sorga tuh. Ngomongin dengan lawatan Tuhan, berapi-api, saya khotbah pun berapi-api. Untuk saya membantu 1 dan 2 orang, saya bisa lakukan. Orang-orang yang ada di NTT, di Kupang, di Keva. Tapi untuk membantu ratusan masyarakat, saya mungkin nggak punya kemampuan. Sampai saya berpikir bagaimana cara bantu mereka ya. Sedangkan selama ini yang saya lakukan cuma sekedar berdoa. Sedangkan saya juga tidak punya, menteri juga bukan teman saya, presiden juga bukan teman saya. Jadi saya nggak bisa berbuat apa-apa. Itu yang titik balik di mana saya harus ada di dalamnya. Supaya keresahan, supaya semua bentuk dari kelaparan, dari kemiskinan ini tidak hanya cuma wacana kita doakan, tapi kita berupaya untuk kita bisa selesaikan. Dan saya bersyukur di Kupang pun ada anak-anak Tuhan. Ya, sahabat saya, Bobi Lianto, dia bangun Sejahtera Land, dia tuntaskan kemiskinan masyarakat yang ada di Kupang dengan dia menciptakan lapangan pekerjaan. Percayalah, negara kita itu sangat-sangat kaya. Sangat kaya. Sangat kaya. Jadi saya itu sampai detik ini ya, saya itu kayak nggak percaya kalau masih ada orang miskin di Indonesia. Saya tuh kayak nggak percaya. Karena daerah kita begitu sangat kaya. Tapi nyatanya banyak Mas Yan. Nyatanya banyak. Kenapa banyak? Ini karena mereka tidak mengerti dan tidak teredukasi. Ya, sebentar. Biasanya kan kita membaca itu di buku pelajaran sekolah ya. Dan tetapi seringkali kita nggak merasakan itu. Nah, apakah David Gerson juga melihat itu ketika kamu melayani Tuhan, atau lebih tercelikkan lagi ketika kamu ada di dalam ini, tim pemenangan ini? Saya
banyak lihat di media. Ya, apalagi saya kan penggiat sosial media ya. Kadang kan muncul juga di daerah-daerah bagaimana kemiskinan. Dan itu memang menggugah tidak hanya di alam cara berpikir saya, tapi saya bisa ngomong itu di alam roh saya. Harusnya di mana ada orang lapar kita bisa memberikan makanan. Dan itu yang Yesus lakukan. Gitu. Karena kan bentuk pelayanan itu kan harus sampai pada satu titik ini, punya rasa belas kasihan kepada orang lain. Dan itu muncul ketika saya lihat di sosial media, YouTube, Instagram, wah ternyata di Indonesia ini masih banyak orang yang kekurangan ya. Betul. Yang selama ini saya cuma khotbah di mimbar, yuk kita percaya negara kita diberkati. Kita percaya bahwa kita ini negara yang tidak berkekurangan, tanah kita diberkati. Pada akhirnya masih banyak mereka yang miskin, bahkan untuk makan susah. Bayangkan, mereka itu harus kelaparan di tengah-tengah negara yang penuh dengan kekayaan alam. Itu kan agak cukup miris. Kalau ada bahasa pepatah itu, ada ayam yang harus mati, tapi di sampingnya itu ada lumbung padinya gitu loh. Kalau ini tidak hanya di samping lumbung padi, tapi ayam mati di dalam lumbung padi. Wow. Dan itu banyak terjadi. Tragis banget. Bahkan ayam mati di dalam lumbung padi, kenapa nggak makan padinya? Ya karena tidak dikasih kesempatan, atau mungkin leher ayam itu dijerat sampai dia nggak bisa makan. Make sense loh, karena apa? Maksudnya kita ngelihat ya, ada beberapa kepala daerah ya. Indonesia kan sekarang menganut paham ekonomi otonom. Nah contoh nih yang kesaksian yang pernah aku dengar langsung ya, di suatu daerah di Morotai. Mungkin pernah dengar juga tuh. Ya. Pernah tahu nggak? Pernah tahu. Jadi Morotai itu kan dulu daerah minus banget. Betul. Padahal itu daerah yang sangat indah dan cantik sekali. Ya. Diperlukan seorang kepala daerah yang kita masih tunggu nih untuk diundang di Good News, tapi masih belum bisa nih. Ya. Untuk melakukan perubahan. Dan perubahan itu adalah membentur tembok. Dan diperlukan keberanian untuk menghantam tembok ini. Melawan DPRD dan dihantamin semua satu persatu, dikasih pengertian. Sampai akhirnya dalam waktu 5 tahun yang kita dengar sekolah bukan cuma gratis, melahirkan gratis, sampai kalau ada yang sakit pun dijamin oleh pemerintah. Kalau di rumah sakit daerah di sana tidak terakomodir, akan diberikan tiket pesawat ke Bali atau ke Jakarta atau ke Surabaya untuk plus berobat. 1 orang pendamping free. Dan kalau ada anak-anak yang mau kuliah disekolahkan free. Kalau ada yang mau sampai ke kuliah di Jakarta ditanggung oleh pemerintah daerah. Dan itu seperti itu di satu daerah kecil namanya sampai Morotai. Meninggal pun juga pemerintah. Sampai meninggal pun akan kepala daerah melalui pemerintah itu akan hadir untuk take care. Gitu. Jadi mulai dari melahirkan sampai mati dijamin kehidupannya, dan itu daerah menjadi salah satu pertumbuhan ekonomi tercepat di Indonesia saat ini. Dan ada juga sekarang kepala daerah di Papua, kalau aku nggak salah ya, aku lupa Papua mana gitu. Jadi apa yang kamu omongkan benar nih. Ambil contoh aja, kita nggak selalu harus ambil contoh Singapura ya. Singapura ketika pisah dari Malaysia, negaranya sangat miskin, desa nelayan dan tidak ada harapan untuk masa depan. Tapi dalam waktu 40 tahun mereka menjadi salah satu negara terkaya karena ada seorang di dunia. Lee Kuan Yew. Dan Singapura itu nggak punya natural resources, nggak punya sumber daya alam seperti Indonesia. Betul. Jadi istilahnya miris memang kalau kita melihat masih ada orang nggak bisa makan, kecuali malas ya. Dan mereka nggak punya harapan hidup di Indonesia ini. So what to do? Apa yang mungkin kita harus lakukan ke depan nih supaya dari episode Good News ini kita bisa melakukan sesuatu gitu? Kita tidak bisa di luar, kita harus ada di dalam untuk merubah itu. Di dalam pemerintahan. Di dalam, tidak hanya kita di dalam pemerintahan. Kalau memang kita masih belum dapat pintu untuk di dalam pemerintahan, minimal kita punya orang-orang yang di dalam pemerintahan. Untuk ke sorga aja kita butuh orang dalam. Di pemerintahan kita pun harus punya orang dalam. Nah sekarang bagaimana kita punya orang dalam? Sedangkan politik aja kita tolak. Kita hanya bisa melihat kemiskinan, kita doakan tapi kita tidak menyelesaikan. Itu yang terjadi. Betapa banyak anak-anak Tuhan selalu anti dengan politik. Padahal politik ini adalah jalur yang diizinkan oleh Tuhan untuk kita bisa berkontribusi. Bagaimana kita bisa membangun satu kota dan satu negara. Betul. Dengan adanya kekayaan kita yang sangat luar biasa, bagaimana kita bisa mengelolanya? Kalau kita untuk urusan politik aja kita tidak mau ada di dalamnya. Betul. Makanya ini buat saya, nggak apa-apa. Kalau kita harus menghantam semua hal-hal yang selama ini selalu dibangun tembok buat kita. Pada akhirnya saya setuju. Bahkan saya selalu tanamkan dalam diri saya sampai bilang sama istri saya itu. Tidak akan pernah ada keselamatan kalau tidak ada sesuatu yang harus dikorbankan. Toh Yesus melakukan itu kan. Yesus itu berkorban untuk sebuah harga keselamatan. Saya terkadang harus
harus berkorban dengan semua bulian, makian dari orang-orang yang mungkin nggak ngerti gitu loh apa yang kita kerjakan. Saya tahun lalu, saya bulan Agustus, saya sama istri dengan beberapa teman-teman memang partner bisnis dan teman-teman pelayanan dari Singapura, kami datang ke satu daerah di Sorong, Papua. Itu daerah dari masyarakat Kokoda. Bayangkan, itu tidak 4-5 jam dari Sorong. Itu cuma 1 jam. Tapi untuk mereka bisa menikmati listrik aja, itu sampai hari ini butuh kami yang datang sampai kami buat untuk solar panel di situ. Bayangkan saya sama istri, kita ya udah, saya bilang, sayang kita beli obat apa segala kita bawa ke sana, kita bantu sama mereka. Dan sampai hari ini, setiap bulan kita dan teman-teman kita berupaya untuk kita bantu mereka yang ada di Kokoda, Sorong, Papua. Yang buat saya miris adalah orang tahu tentang Papua, kaya dengan emasnya. Tapi mohon maaf, masyarakatnya pun harus tinggal di dalam kegelapan. Itu kan miris kan buat kita. Nah sekarang ketika kita tahu tentang itu, apa yang kita lakukan? Berdoa. Percayalah, doa tidak akan pernah menyelesaikan apa-apa kalau kita tidak berbuat dengan tindakan yang nyata. Ora et labora. Ora et labora. David, apa yang akan David lakukan ke depannya nanti setelah pemerintahan Presiden Jokowi berhenti dan dilanjutkan oleh pemerintahan Prabowo Gibran? Karena kami jadi bagian dari tim kemenangan, jadi tergantung lah. Kalau buat saya, apapun yang diberikan ke saya untuk saya kerjakan, saya udah pasti akan kerjakan, apapun itu. Yang jelas bahwa bukan pada masalah ada di dalamnya, ngomongin kabinetnya, ke apa segala. Ini di masalah fungsi dan panggilan kita aja dalam bernegara. Bahkan sekarang kita buka perusahaan sama-sama, sama teman-teman. Ini ada teman-teman Gen Z, milenial, dan ini mungkin jadi kesaksian sedikit. Teman-teman ini, beberapa mereka itu sampai bapak mama aja nggak ngerti bahwa bapak mamanya siapa. Tapi kita ketemu di perjuangan Prabowo Gibran. Begitu selesai Pilpres 14 Februari, maka kemudian saya berpikir, wah kasihan nih anak-anak ini. Mereka masih muda, usia 20-21 tahun. Dan mereka perlu makan. Maka tidak ada cara lain kecuali kita memberikan lapangan pekerjaan buat mereka. Sampai terus kemudian kita buka perusahaan dan mereka ada di dalamnya. Dan kita tidak hanya mempekerjakan mereka, tapi saya kasih saham buat mereka. Kita kasih saham, skill mereka kita hargai, dan puji Tuhan dari beberapa proyek, toh mereka sekarang sudah eksekusi pekerjaan, untuk makan besok mereka sudah nggak usah khawatir. Ada lagi nih sekelompok teman-teman yang ketemu juga di pemenangan Prabowo Gibran, mereka nggak punya pekerjaan. Akhirnya saya punya teman yang punya lembaga outsourcing, sekalipun gaji 3-4 juta minimal, besok mereka sudah bisa makan. Mereka tidak usah takut kelaparan, dari apa yang mereka kerjakan mereka bisa makan. Dan itu totalnya barusan kita masukin belasan orang. Jadi buat saya, bagaimana kita menjadi jawaban itu jauh lebih penting daripada apapun yang akan ditugaskan dengan tanggung jawab yang negara berikan. Ya mungkin negara akan memberikan tanggung jawab ke saya, tolong kamu ini. Tapi kalau kita tidak jadi jawaban, kita tidak mengerjakan juga sama. Kita cuma menginginkan diri sendiri, duduk buat kita, makan buat kita. Kalau kita tidak berpikir buat orang lain, ya sama saja. Kita nggak ada bedanya dengan pejabat-pejabat kita yang dulu kan. Kita nggak ada bedanya dengan pendahulu-pendahulu kita. Maka sebuah terobosan yang saya suka dengan apa yang Mas Gibran lakukan adalah ini sudah saatnya anak-anak muda untuk bergerak membawa Indonesia menuju Indonesia Emas tahun 2045. Dan saya sangat kagum dengan tokoh muda Mas Gibran Raka Buming Raka. Bayangkan sampai capek, sampai disuntik tangan beliau. Waktu di Rakornas itu sampai benar-benar masih plesteran. Jadi waktu kalau ada foto yang tadi begini itu tangannya itu masih diplester. Tapi hatinya sangat luar biasa. Bagaimana beliau membangun Solo, beliau membawa untuk juga membangun Indonesia lebih maju lagi. Kita kan bukan orang Solo ya. Maksudnya kan kita cuma melihat sepintas beberapa foto sosial media yang ada di Solo ketika Natal, contoh misalnya. Dan beberapa tempat-tempat bagus yang sekarang di refurbish dan dibangun di Solo. Coba kasih tahu, sebenarnya apa yang dilakukan oleh Mas Gibran itu apakah sudah terjadi atau baru angan-angan? Yang disampaikan di tentang debat hub pemilu Indonesia muda dan yang lain-lain itu tadi. Saya bisa bersaksi karena saya sempat menemani perjalanan kampanye Mas Gibran karena kita sama-sama. Saya menganggap beliau ini adalah seorang tokoh muda yang toleran, yang sangat menghargai keberagaman Indonesia bahkan dari segi beragamanya.
Salah satunya adalah ketika kami membuat acara Natal tanggal 23 Desember barusan di Manado. Itu kebetulan saya khotbah dan Mas Gibran yang membuka untuk acara itu. Wow. Dan besoknya pagi-paginya yang buat saya kaget adalah kita sedang ngopi bareng bersama dengan masyarakat, ada influencer. Di tengah-tengah kita berdiskusi dengan masyarakat sekitar dan para influencer, tiba-tiba Mas Gibran minta, ya sebelum kita pulang tolong nanti Pak Pendeta bisa tutup dalam doa. Itu sebuah apa ya? Sebuah kehormatan buat saya dan saya amazed banget. Wah, ini calon wakil presiden meminta saya untuk berdoa buat beliau. Jadi kita melihat bahwa beliau ini tokoh muda yang sangat toleran. Dan beliau sudah kerjakan itu untuk Solo. Buktinya adalah ada gereja yang sempat mau ditutup, beliau langsung turun tangan. Beliau benar-benar kerjakan, beliau hajar juga itu orangnya. Wow. Itu yang saya suka, bahwa kita butuh orang-orang yang tidak lagi melihat berbangsa dan bernegara itu dari satu kelompok. Tapi semua kelompok harus punya hak yang sama. Karena memang kita warga negara yang punya hak yang sama. Kita punya equal share. Betul ya? Betul. Karena kan nggak mungkin Indonesia ini merdeka karena satu kelompok agama tertentu saja. Atau kelompok suku orang Jawa aja, nggak mungkin kan. Ada orang Batak, ada Nyong Ambon dan yang lain-lain. Bahkan ada orang Tionghoa juga. Betul. Termasuk orang-orang dari agama-agama yang lain, termasuk orang Kristen gitu. Betul. Sehingga negara ini bisa berdiri. So we have equal share. Iya. Right. Okay. Iya. Untuk kedepannya bagaimana David meyakinkan bahwa nanti kalau pas lagi khotbah hari Minggu dari atas mimbar itu motivasinya atau apa yang disuarakan itu tetap netral gitu, maksudnya nggak condong ke satu sisi. Ya. Saya selalu berpikir hidup ini harus seperti tokoh-tokoh Alkitab sebelumnya ya, seperti Musa, seperti Yosua. Mereka tahu kapan mereka bicara tentang suara Tuhan, perintah Tuhan kepada umat, atau kapan mereka harus mengatur strategi perang kepada umat. Jadi satu kali Musa kan ngomongin kepada umat, jangan takutlah, Tuhan pasti akan pelihara, kira-kira begitulah. Tapi setelah itu kan ngatur strategi perang juga. Jadi hamba Tuhan itu buat saya, hamba Tuhan bisa membedakan ketika dia di mimbar, dia bicara tentang firman Tuhan. Ketika di luar mimbar, dia bawa firman Tuhan itu menjadi konsep yang nyata. Kalau saya secara pribadi di dunia bisnis dan juga di dunia bernegara. Nice. Supaya kita ini tidak cuma ngurusin yang itu tadi, minggu urusan sorga, tapi urusan bernegara juga, urusan yang ada di dunia ini kita juga ada di dalamnya. Contoh, saya berkali-kali ketika saya jadi seorang pengusaha, ketika ada jemaat yang datang ke saya, Pak Pendeta, tolong doakan saya Pak Pendeta. Kenapa? Bisnis saya bangkrut. Nah, kalau saya nggak ngerti bisnis, paling saya cuma doakan, ya udah saya doakan ya, tetap kuat ya, tetap sabar. Tapi karena saya seorang pengusaha, saya pernah kulik, kenapa sih bisnisnya bangkrut? Oh, ternyata pemakaian dari pengeluaran itu ternyata tidak terkontrol dengan baik. Akibatnya perusahaannya rugi. Nah, saya bisa nasihatin itu. Makanya kalau teman-teman tanya, loh ini pendeta atau politikus atau pengusaha, ini atau apa sih? Sebenarnya pendekar mungkin. Ya, mungkin pendekar kali ya. Kalau saya bilang, saya jawab, saya adalah hamba Tuhan. Sampai detik ini kalau orang tanya, saya hamba Tuhan. Saya hamba Tuhan yang bicara tentang ketuhanan, sorga, iman ketika saya khotbah di mimbar. Tapi saya bawa konsep itu untuk saya jadi berkat baik di dunia usaha dan juga di negara. Semestinya kalau di Alkitab itu kita lihat banyak loh bahasa-bahasa politik ya. Misalnya contoh yang paling populer itu tadi Musa. Musa memimpin suatu bangsa. Memimpin itu kan berarti baik secara politik untuk meyakinkan setiap orang yang ada di bawahnya itu mentaati apa yang Tuhan mau. Karena teokrasi kan. Nah kemudian Yosua panglima perang. Belum lagi misalnya Daniel, Sadrah, Mesa, Abednego. Mereka ada dalam pemerintahan di Babilonia. Nehemia itu adalah pembawa minuman raja. Dan Yusuf, Perdana Menteri. Yesus mengatakan tentang bahasa politik. Ini satu yang banyak orang mungkin tidak tahu. Nanti sebagai penutup aku akan khotbahkan. Bahwa Yesus mengatakan bahwa kita ini adalah eklesia. Eklesia itu artinya adalah dewan kota. Jadi eklesia artinya bukan gereja. Seperti yang banyak gereja-gereja khotbahkan. Bahwa kita ini adalah eklesia. Eklesia pada zaman itu adalah bahasa menganut paham politik Yunani. Bahwa kita adalah dewan kota. Nanti saya akan khotbahkan tentang hal itu di bagian penutup. So it's amazing. Waktu kemarin masih dalam tim pemenangan, waktu pemilu belum selesai, ketika Brother David berkhotbah hari Minggu, apakah menyarankan supaya umatnya memilih paslon nomor 2 gitu? Saya nggak pernah lakukan itu. Nggak pernah ya? Saya nggak pernah lakukan itu. Bahkan karena buat saya pendeta kalau di mimbar jangan berpolitik. Benar.
Tapi di luar itu panggilan kita berpolitik silahkan. Kenapa? Karena saya bisa membedakan bahwa ini umat yang berkumpul punya pilihan politik yang berbeda. Dan kita tidak bisa mengarahkan di mimbar untuk memilih salah satu paslon. Dan buat saya itu tidak bijak. Tapi di luar ketika mereka ketemu sama saya, ketika mereka tanya sama saya, secara pribadi, ya saya akan jelaskan mereka pilihan politik saya. Ya saya dukung Prabowo Gibran, alasannya apa. Dan pada akhirnya banyak dari mereka yang minta saya untuk, Pak nanti kalau khotbah lagi nggak apa-apa Pak, langsung bilang aja Pak, saya pilih nomor 2 supaya jemaat pilih nomor 2. Dan saya tidak mau. Bahkan satu kali ini ada seorang hamba Tuhan titipan di tengah-tengah kampanye nih, Iya. di tengah-tengah masa-masa kampanye itu. Waktu itu saya harus khotbah 4 kali di gereja beliau di Jakarta. Dan beliau bilang, udah pastor, udah hajar aja, udah bilang aja, ini kita arahkan semua di 02. Saya bilang, Pak jangan, saya dikasih pintu itu, tapi saya tidak mau. Karena kita ini bernegara, iya, tapi ada namanya beretika dalam berpolitik bernegara. Jadi kita harus tahu untuk bagaimana kita menempatkan diri di situ. Nah, kalau saya pakai sosial media saya itu kan secara pribadi, itu kan sosial media saya. Tapi kalau untuk urusan pelayanan, saya tidak pernah bawa urusan pelayanan dalam urusan pilihan politik saya. Right. Karena selalu saya bedakan. Iya, sebelum kita selesai dari perbincangan ini, ada pihak-pihak yang kalah, pihak nomor 1 dan pihak nomor 3. Dan terutama nomor 3 nih, ada tidak sedikit yang juga anak-anak Tuhan di sana. Iya. Wah ini gak enak nih, teman-teman saya soalnya. Nah, apa yang kau mau katakan kepada sahabat-sahabat kita itu, yang nomor 1 ataupun nomor 3? Saya punya banyak sahabat yang ada di nomor 3 ya. Karena mereka di partai yang memang mengusung calon presiden, yang memang presidennya diusung oleh partai itu. Satu hal teman-teman yang harus tahu, salah satu calon presiden, ya paslon nomor 03, itu anaknya itu sahabat saya. Anaknya Mas Ganjar, itu Alam itu sahabat saya yang kita nongkrong, duduk bareng, benar-benar sahabatan. Dan anehnya, lucunya adalah saya dengan Mas Alam ini di tengah-tengah saya dukung Pak Prabowo, Mas Alam ini udah pasti dukung bapaknya. Ini anak satu-satunya Mas Ganjar. Waktu kita nongkrong sama-sama, kita tuh ngobrolin tentang bernegara, kita nggak ngobrolin, bapak saya lebih benar ya, Pak Prabowo lebih benar ya, enggak. Yang lucunya adalah di bawah kok berantem gitu loh. Saya juga kadang bingung. Bahkan satu kali ketika saya diminta untuk dampingi Pak Prabowo dan Mas Gibran, waktu itu ada acara Gakumdu yang diselenggarakan oleh Bawaslu. Saya waktu itu ketemu sama Mas Ganjar. Saya videoin ini, sama Mas Ganjar gitu. Bahkan ada Ketua TPN Arsyad Rashid, saya videoin. Terus saya kirim ke anaknya Mas Ganjar. Saya kirim ke Alam, kebetulan Alam itu manggil saya Bang gitu. Saya manggil Alam itu Mas Alam, Dek. Saya kirimin. Dan dia bilang, top gitu. Jadi yang di atasnya kita biasa aja, kenapa di bawah kita berantem-beranteman? Kan memang selalu gitu. Nah itu dia. Kenapa sih kita harus berantem? Buat saya itu, politik itu dibuat seperti tempat ngopi aja. Supaya begitu kita masuk, ya udah, lu pesennya apa? Gue pesennya cappuccino. Lu pesennya apa? Latte. Lu pesennya apa? Gua teh aja. Ya udah, tapi kita bisa ada di satu tempat kopi yang sama gitu loh. Bahkan tempat kopi itu kan nggak semua jualan kopi kan. Ada teh juga kan. Ya terus kenapa kalau dia pesen teh? Terus kenapa kalau dia pesen latte? Terus kenapa dia kalau pesen espresso? Apa kita harus paksakan cappuccino yang paling enak? Kan nggak begitu. Kita di rumah yang sama, nggak usah berantem. Dan lagian semua pesanannya kan dibayar masing-masing gitu loh. Ngapain kita harus berantem? Kecuali, gue bayarin lu, kok lu gak sesuai dengan pilihan gua? Kan masing-masing kan sudah punya timnya, punya dananya. Jadi kita buatlah politik ini seperti rumah kopi. Apapun pesananmu, jangan pernah paksakan keinginanmu. Supaya kita minumnya enak. Kalau memang pada akhirnya yang banyak order itu adalah cappuccino, ya mungkin yang lain harus ngerti, ya orang lagi suka cappuccino nih. Karena nggak mungkin orang suka cappuccino terus. Mungkin nanti orang juga suka teh, orang suka espresso juga. Jadi permusuhan, pertikaian selalu terjadi karena sebuah paksaan keinginan. Dan itu terjadi. Makanya kalau saya ketemu orang yang, Pak, saya ini dukung 03. Monggo silakan, bagus. Tapi berpolitik dengan cara yang benar. Pak, saya dukung 01. Ya monggo silakan. Cuma kan kadang ada di Instagram saya itu, 02 nggak bener, ngapain sih harus begitu? Gitu. Saling membuli. Nah itu persis kayak gini kalau orang tanya tentang politik. Kayak misalkan kalau gereja,
melakukan pemilihan ketua sinode. Makanya, ini saya mau kulik dikit ini. Orang bilangnya politik itu nggak benar, berarti cara pemilihan ketua sinode nggak benar juga dong. Karena kan pakai jalur politik. Politik, ya. Harus melobi kiri kanan. Coba dijelaskan dulu, nanti ada yang Jadi, salah paham. satu kali saya ini dipanggil seorang hamba Tuhan. Dia bilang, kamu itu pendeta, nggak boleh kamu itu di politik. Kemudian saya jawab, saya bilang, Pak mohon maaf Pak, bukankah Bapak juga berpolitik ketika menentukan ketua sinode? Loh, maksudmu apa? Kemudian saya jelaskan. Selalu ada pilihan, nggak cuma satu orang. Selalu kan ada 2 atau 3 orang kandidatnya. Yeah. Dan masing-masing kandidat itu pastikan pengen terpilih dong. Pasti dong. Nggak mungkin dia jadi kandidat untuk tidak terpilih. Udah keluar uang juga. Nah, itu dia, gitu kan. Ya, nggak keluar Serius, uang lah. keluar uang Ngajak makan. No, untuk mendanai mereka datang untuk sampai ke bilik suara di ketua sinode itu harus pakai uang juga. Oh, begitu ya? Saya baru tahu. Nggak tahu iya, juga. iya. Banyak orang yang dari luar kota, dari luar pulau kan sama, bro. Ya, Indonesia ya. tuh gede. Ya, itu kan men. memberkati kan. Tapi ini juga nggak tahu ya Betul. sinode yang mana. Kami tidak Ya, menuding siapapun jadi juga. saya waktu itu saya bilang, Pak mohon maaf bahwa politik itu tidak selamanya kotor. Betul. Jadi jangan anggap itu politik kotor. Kalau ada yang begitu itu oknumnya. Bahkan kita itu yang tadi dari awal saya katakan, untuk sebuah pilihan kita pun berpolitik. Jadi Iya. politik itu jangan selalu dikaitkan politik itu ya negara dan partai, bukan itu. Jadi kayak politik itu adalah kehidupan. calon ketua sinode Ya. yang paslon 1, 2, 3 itu mereka Ya. juga harus mensosialisasikan Harus visi konsolidasi. misi mereka. Betul. Gitu kan, makanya muter kan? Muter. Iya. Gitu. Makanya muter, dia harus konsolidasi, dia harus baik, ya nanti jangan Harus lupa ya. menjelaskan Ya kalau ini pilih visi-misinya, saya, ya. harus jelaskan Visinya visi ini misi. ya sama aja. Dan akhirnya kita akan pilih yang menurut kita ini orang ini layak. Iya. Maka kita pilih itu. Tapi kan nggak mungkin kita pilih tanpa kita mengenali. Iya. Karena di jalur politik itu ada 3 tahap. Yang pertama, kenal, mengenali, mencintai, terus langsung memilih yang kita kenali dan kita cintai, kita sukai. Iya, betul. Jadi dikenal dulu, disukai, baru dipilih. Nah, semua kita melakukan itu. Ya, Untuk- kalau sorry. Kalau gitu jangankan ketua sinode, karena memilih ketua OSIS pun student body juga gitu iya kan dong. di Iya, sekolah betul. ya. Jangan Jangan kan perpolitikan itu. sudah grooming dari kecil. nih. Memilih Iya kan? pasangan hidup pun kita pakai jalur politik. Gitu ya. Kalau yang ini cocok nggak ya dia jadi pasanganku? Selain memang kita tanya sama Tuhan ya kan. Iya, iya. Kalau ini, waduh kayaknya nggak bisa masak nih kayaknya. Kalau ini kayaknya agak pelit nih kayaknya. Sedangkan aku hamba Tuhan. Loh, saya memilih calon istri pun begitu. Saya pakai jalur-jalur lobby-lobby politik. Maka untuk saya memenangkan istri saya kan harus memenangkan mertua saya dulu kan, Oh, iya. omanya gitu kan. Itu kan lobby politik. wow. Waduh, ini kayaknya Ini dia. kayaknya saya ini yang paling cocok nih buat istri saya. Akhirnya karena saya berhasil melobi omanya, akibatnya bisa melobi juga cucunya, kira-kira Berarti begitu. ordal juga dong ini. Percayalah, untuk urusan sorga kita butuh ordal, urusan di dunia pun kita butuh ordal. Ini urusan sorga butuh ordal, maksudnya gimana? Ya kita nggak mungkin selamat kalau tidak ada Yesus di sana. Sekali Yesus tetap Yesus. Oh, Gitu. gitu loh. Pilih Makanya Yesus, gitu. jangan yang lain. Ya, itu kan sesuai dengan iman kita kan. Ya, Gitu. betul. Gitu. Well, anyway, thank you banget. Terima kasih banyak. Tolong Bisa diambil berbagi. Ada ini permainan. ada Oh. permainan. True or Oh, ada false. permainan ini. Ya. Oh, ini ya. Permainan, betul. Ya, Oh. true or false. Kalau true yang hijau, false yang Nanti merah. yang jawabannya Oke. arahkan ke kami ya. Waduh, oke. Oke. Kalau true yang hijau, Ya. Iya. merah. Yang False. false. Oke, true or false? Ya. Agama mempengaruhi sikap berpolitik seseorang. True. Oh True. benar ya? Bisa jabarkan singkat? Ya, karena kalau agama itu di Indonesia ya selalu dikaitkan dengan berpolitik. Padahal kita nggak bisa lihat seseorang itu cuma karena unsur agama, tapi selalu dikaitkan itu. Gitu. Dan sebenarnya tidak salah juga. Yang penting pilihan kita benar. I see. Oke. Yang nomor 2, true or false? Dalam menjalankan bisnis ada yang namanya faktor keberuntungan kalau mau sukses.
Enggak lah. Enggak, sama sekali enggak. Saya nggak percaya tentang keberuntungan. Saya percaya tentang sebuah kerja keras dan mengandalkan Tuhan. Karena kalau cuma sekedar keberuntungan ya akan akan melepaskan sisi dari kerja keras sungguh-sungguh. Nggak usah kita faktor lucknya lah, faktor sungguh-sungguh kerja keras sudah. Pasti orang yang menabur pasti akan menuai. That's what I believe. Mungkin kalau keberuntungannya itu serahkan ke Tuhan aja gitu ya. Nah, kalau itu benar, kalau itu benar. Divine appointment mungkin bukan keberuntungan. Ya, nomor 3, true or false? David Herson dalam seminggu bisa travel ke lebih dari 3 kota saking sibuknya. Bisa lebih tuh. Bisa lebih. Bisa lebih. Mungkin berarti dirimu itu sekarang makan pagi di Jakarta, makan siang di misalnya di Manado, makan malam mungkin di mana? Ujung Pandang gitu. Bisa kayak begitu. Bisa kayak gitu. Keren banget. Karena saya pernah ngalamin itu. Sekarang naiknya PJ dia. No. PJ karena punyanya orang aja. Oh ya, gitu. Ya minimal ikut merasakan lah, karena nggak bisa ceritakan kalau nggak merasakan. Oh gitu ya. Nggak takutnya ntar kalau punya PJ beneran kita dihakimi lagi. PJ apaan? Private jet. Oh, kupikir TJ. Oke. DJ lain. Jakarta. Ya. Nomor 4. True or false, menjadi kepala keluarga merupakan panggilan terpenting dalam hidup. Setuju. Oke, jabarkan Paling singkat. penting. Ya, kenapa? Karena keluarga yang sehat dimulai dari kepala keluarga yang sehat. Dan buat saya apapun yang saya kerjakan, jalur politik, bisnis apapun yang kita kerjakan, buat saya panggilan terbaik saya adalah ketika saya jadi kepala rumah tangga. Jadi seorang bapak, seorang suami. Waduh, Well said. itu terbaik. Ya, sekarang anakmu umur berapa? Anak usia 2 tahun. Dan istri namanya sorry? Namanya Bradley Amadeus. Amadeus. Oke, hampir 2 tahun. Sudah 2 tahun. Oke, ini Dan, ini ada fotonya. Waduh, ya itu anak saya yang paling istri. lucu, ya. Itu anak saya mirip sama bapaknya, gantengnya sama juga. Nah, ini istri saya nih, istri yang paling cantik. Yang saya berhasil memenangkan dia karena lobby politik ke omanya. Ya. Lewat jalur politik juga ini menangkan dia. Mantap. Lagi hamil istri saya. Oh, Dan hampir anak selamat kedua. ya. Anak kedua. Berapa bulan? 8 bulan depan lahir anak kedua cewek. Jadi anak pertama cowok, cewek. Sepasang. Tapi tenang saja, masih ada 3 lagi menyusul. Serius? Karena waktu nikah saya bilang sama istri saya, dan itu di janji pernikahan. Begitu ditanya, ada. Punya Dia anak tanya, 5? punya anak berapa? 5. Gitu. Waduh. Kenapa 5? Supaya sama bapaknya, sama mamanya jadi 7. Perfect number. Nice. Janganlah bercanda lah. Tapi pengen punya anak 5. Pengen saya punya anak banyak. Oke, yang terakhir, Ya. last but not least. True or false, lebih gampang jadi pengusaha dibanding jadi pendeta? Betul. Kenapa? Pengusaha ngurusin kantong, pendeta ngurusin orang. Right, ngurusin orang. Sulit ya ngurusin orang. Makanya kalau ngurusin orang ya, kalau saya ketemu sama pendeta, pasti tahulah beban berat hidupnya. Karena paling susah itu kita memang ngurusin orang. Makanya panggilan sebagai seorang hamba Tuhan itu panggilan terhormat yang mulia banget. Wow. Karena kalau kita ngurusin cuma jadi pengusaha, ya udahlah, pengusaha itu. Misalkan saya punya karyawan, ya kamu kerjanya males ini, nggak bener, ya udah tinggal kita selesaiin bahasanya, tinggal kita pecat bahasanya, berhentiin, kita ganti orang yang qualified. Betul. Tapi hamba Tuhan nggak bisa. Nggak bisa. Saya tuh pernah jadi bapak kakak pembina dari satu orang yang pakai narkoba, udah ampun pakai narkobanya. Terus? Sampai gitar dijual. Tapi tetap aja mesti kita urusin. Itu gitar dijual, iPad saya dijual juga. Wow. Itu karena nggak punya duit. Jadi saya tinggal seminggu pelayanan, tiba-tiba gitar mana, iPad mana udah hilang. Ternyata dijual. Tapi kan kita nggak bisa, udah lah lu keluar, nggak bisa. Tetap aja kita ngurusin itu. Makanya seorang hamba Tuhan yang punya panggilan untuk melayani itu, wow, itu hal yang tidak akan pernah saya lepaskan di dalam hidup saya. Makanya kalau ada orang bilang, wah itu udah ngurusin politik, udah jadi pengusaha, udah nggak jadi hamba Tuhan. Keterlaluan kau sayang. Gitu. Nah, ini hati kita ini ngurusin orang. Gitu. Oke, good. Thank you. Thank you. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ya, Koda. Ada waktu lagi kita bertemu. Terima kasih. Di news program. Terima kasih. Dan semoga nanti kau menjadi orang dalam yang baik. Sudah Terima jadi kasih. sudah Sama punya satu jabatan. boleh pesan lagi ya. Boleh. Saya berdoa supaya anak-anak Tuhan kita semakin melek di politik. Suatu kali nanti, satu waktu kita berdoa supaya minimal kita punya calon wakil presiden anak Tuhan. Amin. Orang Kristen diperhitungkan. Ya. Haleluya, puji Tuhan. Silakan.
Ya, pemirsa, ada doa yang sudah terjawab yang saya akan bacakan. Shalom. Terima kasih atas dukungan doanya. Saya mengalami efisiensi dari kantor dan menganggur selama 2 tahun. Tapi puji Tuhan sekarang saya sudah kembali bekerja dan bahkan saya ditempatkan di posisi yang lebih baik dari perusahaan sebelumnya. Biarlah ini bisa menjadi awal kebangkitan untuk kehidupan saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, kami senang mendengarkan kesaksiannya. Bila masih ada di antara pemirsa memerlukan bantuan doa atau konseling, silakan menghubungi kami di nomor yang tertera atau melalui email ke doa@anugerah.net. Alright, ini firman Tuhan yang terakhir tadi yang saya katakan ya. Coba kita lihat di Matius 16 ayat 18. Matius 16 ayat 18 di sini firman Tuhan berkata, "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Nah, pemirsa sekalian, ini yang tadi saya katakan bahwa kata-kata jemaatku itu di dalam bahasa aslinya adalah eklesia. Nah, kata-kata eklesia ini kemudian pada saat ini diterjemahkan menjadi kata-kata, yaitu sebuah kata yang kita kenal dengan nama gereja. Padahal kita mesti mengerti bahwa ketika Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, kepada Petrus dan juga kepada 11 murid yang lain, itu kata-kata eklesia ini bukan bahasa yang asing sekali dikenal oleh mereka, karena pada waktu itu memang betul orang-orang Israel dijajah oleh kerajaan Romawi, tetapi model sistem pemerintahan menggunakan sistem Yunani. Nah, kita tahu bahwa sistem pemerintahan Yunani ini yang mempunyai satu dewan yang disebut yaitu Dewan Kota, seperti yang kalau kita lihat di Indonesia sampai dengan saat ini dan diadopsi oleh banyak negara, yaitu adalah parlementer ya. Jadi di sini kita melihat bahwa arti daripada kata-kata eklesia semestinya adalah dewan kota. Nah, ini yang mesti kita pahami bahwa kalau saudara disebut yaitu gereja Tuhan, saudara disebut eklesianya Tuhan. Jadi ini yang dimengerti bahwa Tuhan Yesus berkata bahwa kita ini adalah dewan kota. Ya, katakan bersama dengan saya dewan kota. Nah, dewan kota itu artinya apa? Aktif dan kemudian memerintah dan kemudian berdampak menjadi garam dan terang dunia. Ini berbicara tentang bagaimana sepanjang hari 24 jam dalam sehari dan 7 hari dalam seminggu kita itu berdampak kuat. Nah, makanya itu ketika ada anak-anak Tuhan yang kemudian masuk nyemplung di dalam dunia perpolitikan, menurut saya tidak baik kalau kita kemudian mulai menghakimi mereka dan kemudian berkata, ah politik itu jahat, ah politik itu kotor, ah politik itu bukan cara Tuhan untuk kemudian merubah bangsa kita. Saudara, saya rasa ini adalah kata-kata yang tidak baik dan sangat naif. Sedangkan Tuhan Yesus sendiri kita tahu bahwa dia adalah raja daripada segala raja, dan dia ketika turun ke muka bumi, dia tidak langsung memaksakan dengan cara menghukum semua manusia dengan diktatorship loh. Seperti apa yang dijabarkan oleh narasumber pada hari ini, bahwa kalau kita berpolitik, berpolitiklah dengan baik dan benar. Yang harus dijauhi tentunya adalah cara berpikir yang salah. Kemudian yang kedua, korupsi, karena ini menghancurkan masa depan Anda sendiri dan juga menghancurkan daripada bangsa ini. Bagaimana seseorang bisa korupsi? Secara simpel adalah karena hatinya tidak dijaga. Kita berdoa, siapapun Anda dan saya, kita boleh menjadi hamba Tuhan. Saudara boleh menjadi seorang politikus, saudara boleh menjadi seorang pengusaha, saudara boleh menjadi seorang bahkan guru atau artis atau apapun juga, atau bahkan profesional di sebuah kantor di mana saudara bekerja pada saat ini. Kalau saudara tidak menjaga hati, tinggal tunggu waktu, maka orang itu pasti akan korupsi. Saya berdoa biarlah apa yang kita dengar dari narasumber David Herson hari ini, kita bersyukur banget ada anak Tuhan yang walaupun usianya relatif sangat muda banget, tetapi Tuhan sudah pakai dalam kapasitas yang jauh lebih besar. Dan ini waktunya untuk kita dukung orang-orang yang Tuhan sedang pakai di musim kehidupan mereka dengan baik. Kita tidak lagi nyinyir tentang apa yang mereka lakukan. Apalagi sekarang udah jelas KPU udah menentukan bahwa paslon nomor 2 udah menang. Jadi yang perlu kita hidupi adalah mari kita bernegara. 5 tahun ke depan waktunya untuk kita bekerja kembali. Pilihan-pilihan politik yang berseberangan kita harus satukan kembali. Sebagai gereja Tuhan, pesan saya, mari kita didik jemaat-jemaat kita untuk mereka siap untuk bagaimana membentuk, menjadi berkat, menjadi aset buat bangsa ini dan bukan menjadi liability buat bangsa ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Haleluya. Kami bersyukur Bapa untuk setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk David Herson yang Kau pakai di masa mudanya dengan luar biasa. Berkati istrinya
dan anak-anaknya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau punya satu appointment yang dahsyat buat kehidupannya. Dan Tuhan, ketika Engkau akan menempatkan dia, bahkan sampai nantinya di tempat pemerintahan secara eksekutif ataupun apapun yang Kau mau, biarlah Tuhan rancang bangunmu itu yang akan Kau pakai. Hikmat-Mu yang akan Kau pakaikan pada kehidupannya. Sehingga dia boleh menjadi benar-benar garam dan terang dunia. Berkati juga Tuhan para pemirsa Good News pada hari ini. Tuhan, kami percaya bahwa kehidupan kami adalah dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang merubah kehidupan kami, memberkati kami, dan bahkan Kau sudah menyelamatkan kami. Nama-Mu dipermuliakan di bumi seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan. Katakan, amin. Amin. Ya pemirsa, kalau Anda diberkati melalui episode hari ini, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ulang supaya lebih banyak orang bisa belajar bersama-sama dan diberkati. Sampai jumpa di episode Good News berikutnya. God bless you.